Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, doa dan harapan kami Bapak Ibu sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan pada saat hari ini, kita akan membacakan lirik lagu yang dibawakan oleh Melita Sedap Putar, sungguh sangat menjadi berkat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lirik lagu yang membawa berkat. Ku bawa hidupku kepadamu, ku bersujud karena kasih-Mu. Ku ada di tempat ini karena anugerah-Mu. Anugerah, hanya anugerah-Mu. Pernah ku meragukan cinta-Mu saat ku ada di titik rendahku. Namun kasih-Mu selalu menemukanku. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu, Yesus sahabatku. Sahabat setia, Kau di hatiku, ku di hatimu. Selamanya Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, Kau besertaku. Besertaku selamanya. Saat ku takut dan tak mengerti mengapa ini semua terjadi, Kau hadir dan hiburkan hatiku. Kau tuntun aku dan mencintai aku. Dengan semua kekuranganku, Kau terima. Kau panggil aku sahabat. Anugerah, hanya anugerah. Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Hanya anugerah-Mu, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau ada di saat aku jatuh, tak terhenti dalam tangis. Anugerah-Mu melingkupi. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Anugerah-Mu Bapa melingkupi. Yesus sahabatku, sahabat yang setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Ku takkan takut, besertaku selamanya. Saudara dikasihi Tuhan, lirik lagu yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, hidup yang percaya penuh bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupannya. Anak muda yang sungguh menyampaikan pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan hingga menjadi berkat bagi setiap kita. Penyertaan Tuhan, perjalanan dia bersama Tuhan sungguh dapat menjadi berkat melalui lirik lagu yang dibawakan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, semoga keluarga yang ditinggalkannya diberi kekuatan. Melita sudah di surga, dan karya-karyanya, lagu pujian yang dinyanyikannya, dan semua lirik-lirik lagu ucapan syukur, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita, khususnya anak-anak muda. Ya, anak-anak muda memberikan hidupnya kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lanjut kebenaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 34. Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus? Sangat jauh berbeda. Kalau lirik lagu daripada Melita Sidabutar mengisahkan bagaimana perjalanan hidupnya, mengucap syukur, merasakan pertolongan Tuhan dan mengenal betul Yesus, saudara. Tetapi judul renungan kita pada saat hari ini, mengapa banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus, saudara? Pertanyaan ini sangat menggelikan, saudara. Nah, judul dan menjadi pertanyaan, judul dan pertanyaan. Aneh rasanya jika ada orang Kristen tidak mengenal Yesus. Tahu nama Yesus, saudara, sering mengucap nama Yesus juga. Tetapi apakah mengenal Yesus? Apakah dia mengenal Yesus? Haleluya. Bahkan orang selevel Petrus masih bisa menyangkal Yesus, bahkan sampai 3 kali. Tanda-tanda orang tidak mengenal Yesus, dia tidak pernah mengucap syukur. Kalau lirik lagu saudara kita Melita almarhum mengisahkan bahwa dia berjalan bersama Yesus, merasakan pertolongan Yesus, walaupun perkara permasalahan, dan hingga dia pada saat di titik terendahnya, dia merasakan penyertaan Yesus. Haleluya. Dan dia mengucap syukur. Saudaraku, mengenal Yesus, ya, mengenal Yesus sebatas bacaan dari nyanyian. Yesus yang dikenal hanya 2 jam dalam ibadah gereja, tidak dalam hidup kesehari-hariannya. Bahkan orang selevel Petrus ini bisa menyangkal Yesus, saudara. Menyangkal pada saat titik terendahnya. Tapi saudaraku, anak muda belia, masih umur 23 tahun, saudara, Melita Sidabutar. Ya, bahkan melalui kesaksian-kesaksiannya, dia merasakan bahwa penyertaan Tuhan, ya, sungguh sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala orang Kristen, Yesus yang dikenal hanya ada 2 jam di ibadah gereja, tidak di dalam kehidupan sehari-hari. Ada garis pemisah yang membuat kita tidak mengenal Yesus, saudara. Karena apa Bapak Ibu? Kita hidup di dalam 2 benua. Benua yang pertama saat hidupnya kita lancar, saudaraku, serba gampang, mudah, dan tidak ada permasalahan. Nah, hidup benua yang kedua adalah benua yang penuh dengan masalah, kesulitan dan penderitaan. Apapun susah, banyak perkara, banyak halangan-halangan. Di benua inilah banyak orang tidak bisa mengenal Yesus. Saudaraku, murid-murid bisa sampai tidak mengenal Yesus. Mungkin juga kita bisa mengalami hal yang sama. Karena banyaknya tantangan, banyaknya perkara, banyaknya permasalahan. Apakah kita masih mengenal Yesus dalam perjalanan hidup hingga hari ini, saudara? Ini pertanyaan yang serius. Apakah beban kehidupan telah merontokkan iman percaya kita? Yesus yang dulu Anda puja dan puji, ini bukan siapa-siapa lagi dalam hidup saudara. Atau kita larut dalam sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, saudara.
kesusahan dan penderitaan seakan-akan menggelamkan hidup kita. Semuanya menjadi kuburan masalah yang membuat kita mati sebelum waktunya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Masalah dan kesusahan hidup bisa membuat kita dan bisa membutakan setiap kita. Bisa membuat kita buta. Berbagai permasalahan hidup, beban berat, tekanan kita alami bisa membuat kita tidak mendengar atau mengenal Tuhan lagi. Kita tidak bisa memanggil nama Yesus lagi. Kita tidak bisa memanggil namanya. Kita tidak bisa menyebut Tuhan Yesus lagi. Anda lupakan Tuhan dan mulai meragukan kebenarannya di tengah-tengah hidup ini, saudara. Haleluya. Anda lupakan Tuhan dan mulai meragukan keberadaannya. Saudaraku dikasih Tuhan, atau mungkin Anda mengira Tuhan tidak lagi ada bersama Anda. Anda menyimpulkan Dia telah melupakan dan membiarkan Anda berada di tengah-tengah tekanan hidup seorang diri. Ketika jalan kita lalui penuh dengan liku-liku, kita tidak lagi percaya bahwa di ujung jalan itu Tuhan telah menyediakan segala kebaikannya bagi kita. Haleluya. Saudara, setelah itu Anda meragukan Tuhan. Setelah itu Anda meragukan Tuhan. Anda menganggap Tuhan hanya memberi janji palsu. Dan pada akhirnya Anda terjebak pada berbagai dugaan negatif terhadap Tuhan yang justru membuat hidup Anda semakin jauh dari Tuhan. Sayang sekali saudara, jangan terlalu fokus pada masalah. Haleluya. Sebenarnya bukan Tuhan yang menjauhkan diri dari kita saudara. Justru fokus kita lah terhadap beban penderitaan yang terlalu besar, yang menutupi pandangan kita sehingga tidak lagi mengenali Dia. Haleluya, haleluya. Bahkan setelah membaca atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang sepenuhnya fokus hanya kepada masalah hidupnya, tidak lagi bisa merasakan apapun. Sebab awan tebal itu telah terlanjur menutupi hatinya. Saudaraku, jika Tuhan tolong Yosua, Tuhan pun akan menolong saudara. Tuhan berjanji kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Janji Tuhan ini disampaikan kepada Yosua saudara, yang diberikan tugas yang sangat berat untuk menggantikan Musa. Saudaraku, melanjutkan pekerjaan besar menuntun bangsa Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk memasuki tanah perjanjian. Pergumulan yang dihadapi Yosua takkan dan tekanan, beban, berat dan permasalahan ada bersamanya saudara. Pergumulan yang dihadapi Yosua, tekanan dan beban ada bersamanya. Tapi saudaraku, di samping itu pada saat yang sama janji Tuhan meneguhkan dan menguatkan dan bersama Dia juga. Haleluya. Tuhan ada bersama Yosua dan tidak akan meninggalkan dirinya menghadapi masalah itu sendirian. Amin. Amin. Janji yang sama berlaku pula. Janji yang sama berlaku pula bagi kita, bagi saudara, saya. Karena Tuhan tidak pernah senang melihat anak-anaknya menderita. Haleluya. Jangan fokus kepada masalah, pandanglah Tuhan. Dia ada bersama Anda. Pandanglah Tuhan, Dia ada bersama kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bahkan lagu-lagu pujian, lirik lagu pujian, dan menjadi berarti bagi setiap kami. Ucapan syukur kami, sehingga kami menyadari pertolongan Tuhan ada setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Firman-Mu yang memberkati kami pada saat hari ini.
memberkati setiap Bapak Ibu pendengar juga dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin.